dengan sukacita Natal, dengan semangat, dengan sukacita yang Tuhan berikan untuk kita. Mari kita tetap semangat, kita beri lagi yang lebih terbaik lagi. Kita pujikan Yesus jalan kebenaran. Ku rindu
Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah kita tahu bahwa gereja kita tahun ini Natal dengan tema Immanuel, ya, atau Allah beserta dengan kita. Nah, tema Immanuel ini juga selaras dengan tema nasional Gereja Bethel Indonesia. Jadi bukan hanya tema gereja lokal kita, tetapi kelihatannya seluruh gereja Bethel, ada sekitar 7.000 sampai 8.000 gereja Bethel di Indonesia, itu semua menggunakan tema ini, yaitu Immanuel. Tema ini memang relevan untuk keadaan kita yang hari-hari ini kita lihat bahwa kita sudah sulit beribadah secara bersama-sama. Kenapa begitu? Karena saudara, ada orang yang beranggapan bahwa kalau kita mau ketemu Tuhan, kita harus datang ke gereja. Sebetulnya pola-pola berpikir seperti ini itu sudah terbentuk sejak zaman Israel dulu, ya. Kalau saudara lihat bahwa dari dulu kehadiran Allah atau perkenanan Allah itu hanya hadir di tempat-tempat tertentu. Kalau saudara yang kemarin ikut Natalan di Tabita, saya agak jelaskan sedikit mengenai hal ini, ya. Saudara, orang-orang Israel mengenal Allah itu adalah Allah yang omnipoten atau Allah yang sangat jauh, ya, Allah yang tidak bisa diraih, Allah yang terlalu tinggi, sehingga mereka membuat tempat-tempat tertentu supaya Allah bisa turun, hadiratnya bisa turun dan melawat umat manusia. Dari sejak zaman Musa, mereka menggunakan kemah pertemuan namanya untuk bertemu dengan Tuhan. Kemah pertemuan ini dibuat karena Tuhan sebel sama bangsa Israel, ya.
bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang ngeyel, bangsa yang tidak bisa diatur, bangsa yang tidak bisa dipimpin. Ini senantiasa melawan Tuhan terus-menerus sehingga Tuhan menyesal sebetulnya membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan tetap menyertai Musa. Karena Musa pandai merayu hati Tuhan. Sehingga dia membuat tempat pertemuan yang namanya kemah pertemuan. Sehingga orang Israel tahu kalau mereka punya beban pergumulan hidup, mereka datang ke kemah pertemuan untuk berdoa. Walaupun mereka menyadari bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang omnipresent, Allah yang ada di mana-mana. Tetapi mereka tahu bahwa perkenanan Allah tidak ada di semua tempat. Allah bisa aja hadir di tengah-tengah para penjudi. Allah bisa hadir di tengah-tengah pelacuran. Allah bisa hadir dimanapun dia mau. Tidak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi dari mata Allah. Akan tetapi orang Israel percaya bahwa Allah tidak bekerja di segala tempat. Allah hanya akan berkarya di tempat-tempat tertentu. Itulah sebabnya mereka membuat kemah pertemuan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan memang terbukti kalau Musa masuk kemah pertemuan itu, maka Allah hadir berupa kabut di atas kemah pertemuan dan berupa tiang awan di depan pintu kemah pertemuan. Sehingga setiap kali Musa masuk, maka seluruh umat Israel sebanyak 3 juta orang di dalam kemah-kemahnya masing-masing berdiri di muka pintunya. Tidak berani datang ke kemah pertemuan. Mereka hanya bisa lihatin Musa sampai masuk. Kalau Musa masuk lalu ada tiang awan turun di depan pintu, maka mereka semua bersujud. 3 jutanya bersujud. Dia bilang kita harus membuat rumah Allah yang layak. Maka dibuatlah bait suci. Sejak Daud berjuang untuk membangun bait suci, nggak berhasil. Tetapi Salomo bisa membuatnya. Bait suci, kemudian dimasukkanlah kemah pertemuan, dimasukkanlah ke dalamnya tabut perjanjian. Tabut karya dan pekerjaan Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Itu adalah suatu bukti. Mengapa dibilang suatu bukti? Karena di dalam tabut perjanjian, di sana disimpan loh batu tempat Musa menulis hukum Taurat. Di dalam tabut perjanjian juga ada kendi emas berisi mana surga, renungan mana surgawi ya saudara ya. Tapi roti dari surga yang namanya mana ditaruh di dalam kendi emas. Lalu di dalam tabut perjanjian juga ada sebuah tongkat yang dipakai Harun untuk memimpin bangsa itu. Tongkat ini pernah berbunga. Untuk apa? Untuk menyatakan restunya Tuhan untuk Harun. Sehingga orang Israel melihat 3 benda ini adalah atas mereka. Karena Allah yang mereka sembah maha tinggi, maha kuasa, maha mereka tidak bisa datang ke tengah-tengah dunia. Maka orang Israel hanya melihat buktinya bahwa penyertaan Allah itu seperti itu. Maka di bait suci turun kabut hadirat Tuhan. Maka orang Israel, Yesus datang. Ketika Yesus lahir, yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebagai kelahiran seorang anak dari anak darah atau anak perawan. Ketika Yesus lahir, malaikat bilang, engkau akan menamakan dia Yesus. Kalau saudara buka ayat Alkitabnya di dalam Matius pasal yang pertama, berbunyi begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau, Yusuf maksudnya, akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus sendiri berarti Allah yang menyelamatkan atau Allah yang menyelamatkan. Itu nama Yesus. Tetapi ayatnya nggak berhenti sampai di situ. Ayat 22-23 bilang begini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, maksudnya Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel,
yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita akan fokus di ayat 23 karena ini adalah ayat utama dari tema kita. Yang difokus di ayat 23. Dikatakan begini saudara. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus dinubuatkan sebagai Immanuel, sebagai Allah yang berada di tengah-tengah manusia. Di mana buktinya? Di mana konfirmasinya bahwa Yesus itu adalah Allah, tetapi bahwa Yesus itu adalah manusia yang di tengah-tengah kita? Di mana buktinya? Kalau kita baca Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke. Pada mulanya adalah firman. Kalau saya ada papan tulis, saya bisa tulis firman. Firman itu sama dengan bersama-sama dengan Allah, karena dia tidak terpisah dari Allah. Dan firman itu adalah Allah. The word is God. Ayat 14 bilang begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah makna Immanuel. Immanuel bukannya Allah berwujud manusia. Kalau Allah mengambil wujud manusia, itu namanya teofani. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama, Allah pernah turun sebagai manusia dan bertemu dengan Yakub berkelahi di tepi sungai Yabok. Dulu saya sering salah ngomong sungai Tabok. Itu karena si Yakub di Tabok. Enggak sih, sungai Yabok namanya. Dan bergumul di situ, Yakub tidak melepaskan Allah. Dia peluk sampai siang, sehingga Allah memberkati dia. Ya, itu teofani. Itu peristiwa ketika Allah menjadi manusia, berwujud manusia. Waktu Abraham dan Lot diperingatkan tentang Sodom dan Gomora, Allah turun. Dia wujud manusia, tetapi dia tetap Allah. Dia hanya berwujud manusia. Yesus bukan Allah berwujud manusia, tetapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. So dia adalah 100% Allah, tapi dia juga adalah 100% manusia. Mana tandanya? Di mana buktinya? Buktinya kalau Yesus sendiri ngomong bahwa akulah Immanuel. Gak ada kan saudara? Di dalam Yohanes pasal yang kedua, ada ayat yang ke-19, Yesus pernah ngomong begini di hadapan orang Yahudi. Jawab Yesus kepada mereka, rombak atau rubuhkan atau ratakan bait Allah ini, dan dalam itu akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah. Kau bilang bahwa dapat membangunnya dalam 3 hari. Yang Yesus maksudkan adalah dari dulu kalau Immanuel. Iya, karena kita nggak ngerti konteks orang Yahudi. Orang Yahudi memahami bahwa yang namanya bait Allah itu adalah Allah di tengah-tengah mereka. Jadi setiap kali mereka bangun sebuah bait suci dibangun oleh Salawat lagi. Bait suci yang kedua dibangun. Ketika sudah selesai dibangun, kami bait suci, ini adalah bait suci yang kedua. Bait suci yang kedua juga dihabiskan juga di tahun 70 sebelum Masehi oleh Romawi. Dan orang Yahudi sampai hari ini, dari tahun 70 sampai hari ini, mereka sedang menanti-nantikan bait suci yang ketiga. Ya, kenapa? Karena mereka menantikan yang namanya Mesias. Dia bilang kalau bait suci itu ada, bait suci itu terbangun yang ketiga, maka Mesias juga akan ada. Orang Israel tidak menganggap Yesus adalah Mesias.
Mereka masih menunggu Mesias yang akan datang. Ya, padahal semua kita orang tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi, yang dijanjikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia Immanuel. Kalau kita lihat dari etimologinya, dari asal katanya, Immanuel ini dari dua kata, Imanu dan El. Kalau orang Israel bilang El itu artinya Allah, ya. Imanu itu imanen, artinya diri kita, bersatu dengan kita, bersama dengan kita. Imanu El. Kalau anaknya Om Anton kan praise El, artinya pujilah Allah. Ya, itu El dan praise, dua kata juga. Imanu dan El. Imanu El. Ya, bukan Joel, bukan. Joel itu Allah yang Jo, gitu ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, saudara. Nah, itulah arti Immanuel. Jadi Yesus sendiri membuktikan bahwa dia adalah Immanuel. Dan nubuatan juga mengatakan dia adalah Immanuel. Kenapa mesti Immanuel? Karena Allah sudah mencoba dengan cara yang lama, nggak berhasil menyelamatkan manusia. Lalu Allah turun bersama-sama dengan manusia, menjadi sama seperti kita, merasakan apa yang kita rasakan, peduli terhadap apa yang kita rasakan. Dia menjadi Allah yang imanen, Allah yang menjadi milik kita pribadi. Ya, kenapa saya bilang milik kita pribadi? Kita akan lihat setelah ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali ke Matius tadi ya, saudara. Matius tadi bilang begini. Yang pertama tadi kita bertanya apa itu Immanuel. Tetapi yang kedua di dalam ayat 23, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke? Kata Immanuel sendiri berasal dari kata Ibrani, dari bahasa Ibrani Imanu dan El. Ini Alkitab untuk orang Ibrani. Buat apa diterjemahkan? Saudara pernah nggak kalau baca Alkitab berpikir begitu? Berpikir kritis terhadap satu ayat. Kok dalam ayat ini, kalau kita lihat ayat asalnya di dalam Yesaya 7, nggak ada begitu. Tetapi kalau kita lihat yang di ayat 23, dikatakan yang berarti. Diartiin, saudara. Kalau di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 cuma sampai Immanuel, selesai. Akan menamakan dia Immanuel, udah selesai. Itu adalah kitab Ibrani dengan bahasa Ibrani, pembacanya Ibrani, nggak perlu diterjemahin. Tapi dalam bahasa Greka, di dalam Matius ini, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kok dia diterjemahkan ya? Berarti Immanuel ini bukanlah eksklusif untuk orang Israel saja. Karena dia juga diterjemahkan untuk bangsa-bangsa lain, bahasa yang bisa dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Berarti Immanuel ini tidaklah hak orang Israel aja. Dia juga untuk segala bangsa. Itu sebabnya saudara dan saya sering disebut Israel rohani. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas, Yesus pernah ngomong begini. Lukas 13 ayat 29, dia bicara tentang siapa orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia katakan begini, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Orang-orang Yahudi sangat tidak setuju dengan ayat-ayat ini. Kenapa? Karena ini menyinggung mereka. Berkata bahwa orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi mereka bilang, loh, kita ini yang dahulu mengenal Allah. Kita ini yang duluan gitu ya, yang duluan memiliki Allah. Terus Alkitab bilang bahwa kita akan menjadi yang terakhir kan? Ini menyinggung mereka, dan Yesus memang sering kali menyinggung mereka.
Dan di dalam ayat ini dikatakan orang dari barat, timur, utara, dan selatan. Ada 4 mata angin. Orang-orang akan berkumpul bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa orang-orang ini? Ya, orang-orang seperti apa yang akan berkumpul ini? Di dalam Efesus pasalnya yang kedua, saya akan bacakan buat Bapak Ibu, ayatnya agak panjang ya. Tetapi inilah orang-orang yang Yesus maksudkan. Kenapa Immanuel itu menjadi Immanuel juga bagi bangsa-bangsa lain termasuk kita. Ya, Allah juga menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang selanjutnya dibilang begini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, kita semua saudara, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat atau orang kafir ya, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oleh karena Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kenapa kita memiliki Allah Immanuel? Karena sekarang kita tidak lagi tergantung, kita tidak lagi terikat dengan apa yang namanya bait suci. Hari-hari ini saudara pandemi, orang mulai merasakan bahwa gereja, gedung gereja yang selama ini kita agung-agungkan, ternyata tidak lagi banyak menolong kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang harus menyadari bahwa dirinya sendiri adalah bait Allah, sehingga dia menyadari bahwa Allah Immanuel tinggal bersama dalam hatinya. Oleh karena itu saudara, mulai hari ini kita melihat perubahan-perubahan di dunia. Kita betul-betul memerlukan Allah yang Immanuel. Karena apa yang kita andalkan dulu, sekarang kita nggak bisa andalkan. Dulu kita mengandalkan pujian penyembahan yang megah. Hari ini kita nggak bisa lagi menciptakan pujian penyembahan yang megah-megahan. Kita hanya bisa lewat Zoom masing-masing. Kelihatan yang nggak enak ya nyanyinya. Ya mau bagaimana? Kita nggak bisa lagi tergantung dengan gereja, suasana hadirat Allah yang bagaimana luar biasa, enggak. Tetapi sekarang semua orang harus berusaha untuk mencapai hadirat Allah di dalam kesendirian mereka. Di kamar-kamar saudara, di motor saudara, di mobil saudara, saudara harus mencari hadirat Allah sekarang. Kenapa? Karena ternyata apa yang dulu bisa kita andalkan, sekarang kita nggak bisa andalkan. Itu sebabnya kita perlu Allah Immanuel. Ya, saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang bukan Yahudi, tetapi oleh darah Yesus
kita dijadikan umat perjanjian juga. Dalam Injil Matius tadi dikatakan begini, saudara. Kita balik lagi ke Injil Matius. Yang pertama, apa Immanuel? Saudara, tadi kita semua sudah belajar apa itu Immanuel. Lalu yang kedua dikatakan, kenapa Immanuel itu mesti diterjemahkan? Karena memang Immanuel itu untuk saudara dan saya juga. Kita semua jangan merasa minder, berkata bahwa oh itu kan Allahnya umat lain, Allahnya suku lain, Allahnya bangsa lain. Oh enggak, Dia Allah Immanuel, Allah yang bersama saudara dan saya. Lalu di dalam ayat 23 ini, saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan begini, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Yang ngomong ini malaikat, gak mungkin salah. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Malaikat sedang mengutip, mengkonfirmasi nubuatan Nabi Yesaya. Tetapi kalau saudara lihat ya, di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14, ini adalah bagian aslinya. Di dalam kitab Yesaya tidak ada kata mereka. Kitab Yesaya bilang begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, seorang perawan, a virgin, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia, bukan mereka kan saudara, dan ia, perempuan itu, Maria itu, dan ia akan menamakan Dia, Yesus, Immanuel. Tetapi di dalam pernyataan malaikat nggak ngomong gitu. Malaikat bilang, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Mereka ini siapa? Ya, yang pasti, saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, bisa diterima. Oke, 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2 dan 3, ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Inilah mereka itu. Saudara-saudaraku yang dikasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ini yang pertama. Siapakah mereka yang bisa menamakan Dia Immanuel? Karena Immanuel itu adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Suatu credo, suatu pengakuan. Ketika saudara bilang Immanuel, itu adalah credo saudara, bahwa Allah bersama-sama dengan saya. Berarti tidak semua orang bisa bilang Yesus itu Immanuel. Karena tidak semua orang mengaku bahwa Yesus itu Allah. Berarti iman mereka ini sudah pasti bukan saksi Yehova. Sudah pasti bukan umat-umat agama lain. Orang yang bisa bilang Immanuel hanyalah orang-orang yang percaya Yesus yang sejati. Yesus yang pernah lahir dari virgin, dari perawan. Yesus yang pernah mati, bukan digantikan di salib. Yesus yang pernah bangkit, bukan diangkat langsung. Yesus yang pernah naik ke surga. Orang yang percaya Yesus seperti ini, dialah mereka itu yang bisa menyebut Yesus Immanuel, Allah bersama-sama dengan saya. Ya. Jadi saat ini saudara, kalau saudara mengaku dan percaya pada Yesus yang itu, bukan Yesus yang nabi, bukan Yesus yang karakter level 3 Allah, bukan Yesus yang
macam-macam, tetapi Yesus yang Tuhan, Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, yang pernah lahir sebagai manusia di tengah-tengah kita, merasakan segala pergumulan kita. Dia yang menebus dosa saudara dan saya. Yesus yang ini, kalau saudara percaya Yesus yang ini, maka saudara adalah mereka, orang yang tergabung di dalam orang-orang yang bisa memanggil dia Immanuel. Amin, saudara. Saya berdoa kita semua jangan sampai keluar dari golongan mereka ini. Kiranya saudara dan saya bisa terus memanggil Tuhan, Engkaulah Yesus, Allah Immanuel. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami, Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Roh-Mu yang hidup di dalam tubuh, di dalam hati kami akan selalu menyertai kehidupan kami. Dan janji-Mu Tuhan sampai memutih rambut kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan tetap menggendong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan kami Tuhan umat-Mu, jadikan kami masuk ke dalam golongan orang yang percaya kepadamu, sehingga kami boleh merasakan dengan nyata bahwa Allah ada di dalam kehidupan kami, menolong kami setiap waktu, menuntun kami dari jalan-jalan kami Tuhan, baik dalam lembah kekelaman maupun di dalam padang yang berumput hijau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang akan selalu menenangkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah Immanuel bagi kami, Allah yang selalu ada untuk kami, tidak pernah jauh, tetapi hanya sejauh doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu, saya berbicara, tapi Roh Kudus-Mu akan terus bekerja di dalam hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Ya, diberkatilah kehadiran saudara pada saat siang hari ini maupun jemaat Tuhan yang menyaksikan atau ikut ibadah melalui online. Tuhan memberkati kita sekalian. Pengumuman untuk minggu ini, hari Rabu
hari Rabu masih tetap ada doa di gereja jam 4 sore, persiapan buat ibadah Natal dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kita. Untuk tanggal 25 hari Natal, semula kan kita mau bikin 3 atau 4 ibadah. Dalam tanggal 25 itu jam 7, 10, jam 1 siang dan jam 5 sore. Tapi dilihat dari catatan yang daftar itu tidak memenuhi kuota. Kan kita minta supaya ada kebaktian di sini 40 orang. Tapi yang ibadah 1 cuma 20 lebih. Ibadah 2 cuma 20 lebih juga. Ibadah ketiga jam 1 hanya 2 orang. Ibadah jam 5 yang keempat hanya 12 orang. Jadi kami secara dengan Pak Gembala, jadi itu terlalu mubazir waktu yang diadakan kalau kita bikin 4 kali ya. Jadi tetap akan diadakan ibadah Natal tanggal 25 2 kali, jam 7 pagi dan jam 10 pagi ya. Saudara yang selalu mendaftar di jam 1 atau jam 5 nanti akan ditanya atau pindah jam untuk saudara ibadah di jam 7 atau jam 10 ya. Jadi di catatan atau yang masuk dalam form yang dimasukkan supaya masukkan antara jam 7 dan jam 10. Jadi kita hanya 2 kali saja ibadah Natal pada tahun ini, jam 7 pagi dan jam 10. Yang jam 10 tetap seperti ini, ada offline dan online ya. Biar Tuhan memberkati kita sekalian dengan kesehatan sehingga kita dapat ibadah Natal dengan baik ya. Kita berdoa juga buat Bapak Gembala, dukung dalam doa. Hari ini sudah itu sih cuma masih lemes katanya, tinggal di jalan jauh-jauh lagi capek persiapan untuk hari Natal. Jadi dukung doa untuk Pak Gembala agar dia kuat, sehat dan memuliakan nama Tuhan ya. Terus apalagi ya, kayaknya itu saja. Jadi nanti tolong yang ada di dalam list itu harus ditelepon supaya mereka ganti jam ibadah tanggal 25 antara jam 7 atau jam 10. Saudara mengerti yang ada di ruang ini ya. Ya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mau berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita. Hari ini kita berdoa juga buat Mary, menantunya Om Marika yang juga dalam minggu ini ulang tahun, Pak Gembala tanggal 17. Kita doakan supaya mereka diberikan kekuatan, umur yang panjang, kesehatan. Terima kasih Tuhan. Di pendeta pembantu Simeon Anton akan berdoa syafaat. Setelah itu saya akan menutup di dalam doa berkat. Maka kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan siang hari ini Tuhan, di mana Tuhan kami telah mendengarkan berita firman Tuhan. Engkau Tuhan Allah Immanuel Tuhan, Allah yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau siang hari ini juga Tuhan, hamba-Mu Tuhan, kami semua Tuhan tempat ini Tuhan bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Aling Dharma Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, sampai saat ini juga Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan turun atasnya Tuhan, kesembuhan mujizat-Mu terjadi saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan yang prima Tuhan, dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan, kelemahan tubuhnya Tuhan, Kau pulihkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kalau siang hari ini juga Tuhan, hamba-Mu Tuhan berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami yang lemah Tuhan Kau kuatkan Tuhan. Kami Tuhan yang di dalam permasalahan Tuhan, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Hingga Tuhan Engkau pulihkan kami semua Tuhan, menjadi sesuatu yang baru Tuhan. Hingga Tuhan kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kalau Tuhan sebentar Tuhan kami ingin pulang, kami ke rumah masing-masing, Engkau memberikan kami keselamatan di dalam perjalanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan saja. Dan terimalah dan pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga yang mengasihi engkau dan saya. Dia yang senantiasa memelihara dan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Kita akan dikuatkan, kita akan diberkati dengan berkat-berkat jasmani dan rohani dalam kehidupan kita. Anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, diberkati pekerjaanmu Bapak-bapak, diberkati pekerjaanmu Ibu-ibu. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kemanapun kita pergi. Dan darah Yesus Kristus membungkus kita dengan kuasa yang kudus untuk menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Bahkan karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus menjadi milik kita seutuhnya sampai Tuhan Yesus datang kembali dan kita bersorak bersama-sama dengan Dia. Sebab itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu.